Harley tatot-tatot. Set. Oke sobat Tetret, selamat siang di hari Minggu yang indah. Wih, mantap. Motor modif. Jadi sekarang kita lagi pakai motor listrik Alpha One. Waduh, ini motor listrik terenak yang pernah gue coba nih. Jadi apa ya, kalau dari sisi performa nih, sebagai informasi aja, itu ya lebih proper dalam hal stop and go. Jadi kalau kita berhenti terus kita ngegas lagi tuh nggak terlalu lemot lah, layaknya motor matic biasanya. Nah ini habis dari rumah Om Vandra, kita tadi numpang ngecas. Ternyata memang karena baterainya satu ya, jadi dia indikatornya ada dua nih, kiri sama kanan. Tadi hari ini seharian karena mungkin gue pakai mode 2 dan 3, jadi terlalu enak gaspol. Begitu nyentuh 63 km dia langsung tadi tinggal 10% apa 10% kalau nggak salah baterainya gitu. Jadi untuk mobilitas ya, gua rasa masih perlu penyesuaian karena degradasi baterainya itu cepet banget rasanya, walaupun sesuai dengan brosur ya, karena di brosur itu kan ibaratnya kalau gua nggak salah satu baterai itu untuk tempuh jarak 60 kilo gitu. Jadi tadi 63 kilo ya masih sisa 10% gitu. Nah untuk yang jauh-jauh kayaknya masih agak sedikit susah untuk nyari tempat ngecasnya masalahnya. Jadi tadi lucunya nih kan ya tadi pas lagi riding terus tiba-tiba tinggal satu baterai gitu kan, udah merah. Gua sama Vandra cari tempat nih gitu, dan hampir tempat ngopi yang gua samperin itu mereka masih belum berani lah ibaratnya buat ngizinin motor ini buat dicas karena takutnya bahayanya terlalu besar gitu. Jadi mungkin buat kalian pemilik motor listrik ya, awal-awal generasi ini agak sedikit susah kalau misalnya kalian lupa ngecas. Itu biasanya kayak gue nih, ngecas HP aja kadang lupa kan, apalagi ngecas motor gitu. Jadi mungkin agak sedikit struggling untuk setahun 2 tahun ke depan mungkin, tapi begitu sudah banyak layanan yang jasa bisa ngecas motor listrik, nah itu mungkin baru enak ya. Karena tadi nggak butuh waktu lama, setengah jam aja tadi sudah 30% sih ngecasnya. Terus sejaman tadi udah 50%, artinya mungkin kalau buat fullnya ya 3 jam lah ya, udah bisa ngecas full gitu. Dan itu dengan syarat ya adaptornya dibawa, karena kan nggak bisa langsung nyolok ya. Dan gue nggak tahu kalau misalnya kita ke tempat percasan umum, colokan casan itu ini nggak ngena nggak gitu. Tapi so far overall impresinya dari motor ini, handlingnya enak. Dan kalau kalian beli Alpha One karena dia bannya sudah pakai Michelin ya, itu buat rebar-rebaran enak banget sob. Waduh, sadis pokoknya, enak. Yang lebihnya lagi menurut gua ya motornya duduknya oke. Bangkunya tidak begitu lembut, tapi dibilang keras juga enggak. Dan untuk kekurangannya mungkin karena motornya enteng ya, jadi shocknya berasa keras aja gitu, duduk gitu kan gitu. Mungkin kalau kalian ganti atau di setting lebih empuk, dia lebih ngawin, lebih enak lagi. Ini itu tadi minusnya. Plusnya lagi di pengereman sob. Pengeremannya itu enaknya adalah pas di rem itu dia ngayun, jadi nggak langsung mendadak tokom cepet gitu kan, di remnya ngayun. Tuh itu kelebihannya. Lalu kalau kalian lihat dashboardnya itu kelihatan banget kayak made in China nya ya. Jadi gue saranin buat kalian yang beli Alpha One, kalau unitnya sudah ada, yang pertama kali harus dilakukan adalah kasih tempered glass atau protektor lah ibaratnya, karena kayaknya mudah banget lecet nih ya kaca putihnya kan. Nah udah gitu visualnya kalau kalian di bawah terik matahari itu ngilang sob,
ngilangnya ya silau ya, jadi indikatornya agak kurang kebaca gitu. Itu minusnya. Lalu apalagi tadi ya, kalau malam sih belum coba, tapi tadi begitu di jalan macet-macetan oke. Untuk dipakai stop and go dalam artian kita berhenti kan, terus ngegas lagi berhenti, itu enak motornya, nggak terasa motor listrik. Biasanya kan kalau gue pakai motor listrik yang lain lemot ya, jadi kadang ngendut-ngendutan gitu kan. Nah kalau ini enggak, Alfa tuh udah berasa kita pakai motor matic aja tuh. Terus tadi macet sambil nanjak juga oke. Tapi ada tapinya, tapi kalian harus pakai mode 1 sob. Jadi kalau pas kita berhenti, apalagi untuk jalan yang menanjak ya, itu disarankan tidak pakai mode speed yang 2 atau 3, tapi pakai mode speed yang 1, karena itu tenaganya mungkin lebih gede ya, kayak kita pakai gigi 1 lah untuk nanjak gitu. Nah terus overall puas sih sama Alfa ya. Kalau untuk harian kalian komuter gitu kan, yang deket-deket lah, anggaplah jarak, kalau satu baterai 60 kilo berarti kalau kalian isi full kapasitasnya 2 baterai, berarti untuk sekali pengecasan tuh kalian bisa kurang lebih 120 kilo. Nah 120 kilo itu perjalanannya ya gitu ya. So far enak kok, enak banget ya, nggak ada suaranya aja sih. Mungkin kalau yang biasa dengar ada suaranya kan, tapi kalau yang nggak suka suara berisik kan, apalagi suka masuk knalpot standar, worth it banget nih buat dibeli nih tuh. Jadi untuk sementara macet-macetan oke. Buat sumari lucu juga oke. Nah sit tuh, tarikannya enak loh. Ini pakai mode 2, jadi kecepatannya maksimum 60 atau ya kalau nggak salah ya, apa 70 gitu di mode 2 ini. Kalau mode 1 dia kecepatannya maksimum 40. Bener-bener kalau naik motor ini tuh berasa nggak naik motor, kita malah dengerin suara motor orang. Dan yang pasti tadi banyak banget yang ngeliat, karena mungkin penasaran ya, motornya kok jalan tapi kagak ada suaranya gitu. Nah yang gua rasain lagi, mungkin yang butuh penyesuaian kalian kalau naik motor ini adalah pada saat kondisi agak ngebut ya, apalagi selap-selip itu mesti ekstra waspada lagi, karena rider di depan kita, di samping itu pasti nggak akan notice sob. Jadi beberapa kali tadi kalau gua agak kenceng ya, nah pas kita mau nyalip itu ya antara dia masuk jalur kita atau akhirnya jadi terlalu mepet, karena ya memang nggak ada suaranya nih motor, orang nggak tahu di depan gitu, kecuali kita klakson. Nah jadi paling yang perlu diwaspadai itu aja pada saat kita selap-selip nih. Kalau misalnya kita pakai motor biasa kan paling nggak ada bunyi knalpotnya ya, mungkin orang masih aware gitu. Nah kalau ini benar-benar senyap, jadi mesti hati-hati sebisa mungkin nyalipnya, space-nya harus ada, atau ya kalau kita harus klakson dulu biar dia aware kan. Karena busetnya udah kayak peluru terbang ini, tiba-tiba nyampe aja. Gitu sob. Ini 43% tadi, padahal ya dari awal video 49%, sekarang udah 43%. Jadi memang mode 2 ini kita lihat di sebelah kanan tuh dia ada indikatornya pemakaian powernya ya. Jadi nggak bisa terlalu digenjot, harus santai. Jadi tangan kanan ini nggak boleh bandel, nggak bisa keenakan kita. Oke, motor hidup, welcome, sip. Nah ini kalau baru hidup sob, ternyata kalau langsung digas nggak bisa. Belum on. Nah ini kan nggak bisa nih digas nih, kita rem dulu, lepas baru gas. Nah dia baru jalan. Jadi tadi sempat kebingungan, kirain kenapa-napa, ternyata memang harus direm dulu kayaknya. Wah sudah siang, sudah panas. Jadi ini kalau misalnya gua pakai kaca iridium ya, dashboardnya masih kelihatan, tapi kalau begitu kita
nggak pakai iridium tuh begitu kena cahaya tuh hilang aja dashboardnya. Ini pakai power level 2 biar walaupun pelan tapi bisa nyelip angkot. Gimana? Wih, Harley tatot. Set. Waduh, kayaknya lagi dikejar deadline dia. Jadi malumin aja kayaknya. Dan buat kalian yang nanya, bang, ini kalau misalnya motornya lagi turunan, terus gasnya kita lepasin ya, itu nyelonong nggak bang? Nah, ternyata tadi pas gue coba, itu ternyata nggak nyelonong sob. Tidak ada engine brake, tapi kecepatannya ya stabil aja gitu. Misalnya 40 nih, begitu gasnya dilepas ya dia paling 41, 40 balik lagi langsung turun gitu kan, nggak yang tiba-tiba langsung nyelonong gitu loh. Nah ini kan lagi turunan nih, kita coba ya. Ini sekarang 52 set. Nah 56 nih dilepas nih tuh, 57, 56, 58. Dia turun tapi kayaknya nggak los gitu kan, karena mungkin dia emang dinamonya di roda belakang ya, jadi nggak begitu nggak berasa kayak air perosotan gitu kan yang nyelonong gitu. Nggak, kok nggak, aman. Oke, jadi untuk menjawab pandangan umum yang sudah beredar nih di forum-forum ya, di internet lah, bahwa Alpha One ini build quality-nya udah bagus gitu ya. Mungkin kalian pernah denger lah, ada yang meragukan gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman gue ya seperti ini nih, unit test ride gitu kan, gue nggak tahu karena baru aja kemarin kalau nggak salah awal Desember itu mereka, atau akhir November ya, awal Desember atau akhir November gitu, Alpha One kan baru aja melakukan serah terima tahun pertama nih untuk konsumen mereka gitu. Nah itu kayaknya perlu dilihat build quality-nya gimana, karena setahu gue ya, dan sudah dikonfirmasi juga oleh orang Alphanya, kalau unit test ride yang selama ini dipakai itu ternyata prototipe sob. Nah jadi prototipe itu artinya mungkin tidak sama dengan rilis pabriknya gitu, final produknya. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah apa aja yang beda, memang itu yang pengen gue gali sih di sini pada saat dapat kesempatan test ride ini kan. Jadi paling nggak kalian yang lagi nunggu unit nih bisa prepare, jadi bisa tahu perbedaannya. Jadi kalau kalian udah beli terus tiba-tiba ngebaca di forum segala macam build quality bla bla bla, ada yang tidak baik, mungkin kalian bisa coba tanyain komen di video ini biar gue bisa coba tes nih. Nah yang bisa gue verifikasi saat ini adalah untuk body, karena ini motor test ride ya kan, kita nggak bisa bilang bahwa unit test ride bagus karena yang pakai orangnya beragam, kita nggak tahu mesinnya benar apa enggak, terus ini test ride-nya gimana gitu kan. Ya ini body udah lecet-lecet sih. Terus kalau untuk bodinya renggang, menurut gua sih selama ini boleh enggak ya gitu. Jadi perakitannya cukup rapi, cuman balik lagi tergantung mungkin nggak test unit motornya, ada yang rapet, ada yang longgar gitu, karena memang namanya prototipe kan, mungkin dia bikin 52 atau gimana. Pokoknya gue juga penasaran nih, pengen tahu testimonialnya kalian nih sebagai pembeli gitu kan, itu hasilnya motornya begitu sampai rumah gimana, apakah bagus ataukah ada yang kurang gitu kan. Nah karena setahu gue tadi Sandra bilang ini bukan dirakit di Indonesia sob, nomor rangkanya tadi MA itu Indonesia, tapi ini kodenya apa gitu. Nah jadi yang pasti sih kayaknya build up ini dari luar negerinya gitu. Jadi gue udah bisa pastikan kalau kalian khawatir terhadap build quality-nya ya, itu gue rasa akan lebih bagus untuk versi konsumennya, final produknya gitu. Nah kalau untuk fitur ya masih belum tahu apakah ada yang beda atau tidak,
nanti kita tanya lagi sama orang Alfanya, orang dalamnya Alfa. Karena kan mereka yang tahu ya gitu. So far sih nggak ada error tester ini. Terus shocknya berfungsi baik, throttle gas gitu, baterainya juga oke. Jadi so far so good. Tapi untuk gosip build quality itu sudah dipastikan berbeda sob, antara tipe prototipe ini yang dipinjemin ke media influencer itu akan beda sama yang produksi untuk konsumen gitu. Jadi kalian bisa sedikit berharap unit yang kalian dapatkan nanti pasti dalam kondisi yang prima. Cuman saran gue tadi adalah satu yang harus kalian lakukan itu, menurut gue kan nggak mungkin ya dashboardnya prototipe. Nah artinya, nah ini enak nih tuh. Jadi kalau kalian berhenti, terus langsung gas dia langsung narik sob. Kalau motor-motor matic lainnya tuh kadang-kadang ngempos dulu hilang terus baru narik kan. Nah ya kalau ini enggak. Oke, balik lagi ke dashboard. Saran gue adalah kalian beli apa ya, kayak protektor, bisa PPF gitu kan, atau sekarang juga banyak tuh yang bikin protektor dashboard kan. Itu seluruh kaca ini full, itu kalian protektorin mendingan, karena gue ngeliat ini mirip kayak LCD tap made in China gitu ya. Ibaratnya kalau kita makinnya udah bagus pun gampang baret gitu kan, walaupun tidak ngaruh sama visibilitas ya, walaupun baret tetap kelihatan jelas. Tapi kalau misalnya kalian selera estetikanya tinggi, kadang-kadang nggak nyaman gitu ngeliat yang baret-baret. Jadi menurut gua langsung kalian stikerin, atau stiker jangan dibuka dulu plastiknya sampai kalian nemu stikernya gitu kan, karena sayang banget kayaknya kalau gua ngeliat dashboardnya baret-baret kan gitu. Malah lebih mungkin gua bilang lebih tahanan Mika kayak Aerox gitu kan, yang berhenti angkotnya lebih tahanan Mika motor gitu kan. Kalau kepanasan mereka baru retak, kalau ini belum tahu karena kan belum pernah dipanas-panasin. Cuman dari usage motor test ride-nya gue lihat memang gampang banget lecet gitu. Jadi pesan gue buat kalian yang unit nanti akan datang, boleh siap-siap tuh buat dikasih PPF atau protektor ya dashboardnya gitu. Nah coba kita gas, set gigi 2, kita coba gas. Begitu nempuh langsung kena limit sob. Tapi overall oke lah, sekelas akselerasi 120 cc 100 cc. Terus mungkin gue bisa bilang bahwa yang beda dari fuel motor listrik ini adalah tuas gasnya sob. Jadi enggak kayak motor pada umumnya ya yang pakai kabel kan, dia kayaknya cuman pakai per nih gitu. Jadi yang penting dia balik aja gitu, kita tekan terus kita lepas tuh dia udah langsung balik ke semula gitu. Jadi perlu ditekan agak dalam dulu biar akselerasinya jalan, jadi nggak yang keset kayak motor biasa kan. Ini enteng banget gasnya. Oke sobat Atlet, kita sudah sampai daerah Jatiwaringin. Terima kasih sudah menonton dan nemenin gua belanja makan nih, karena habis riding kasih kita lapar. Jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditunggu update selanjutnya untuk seputar motor listrik Alfa One ini. Dan sebelum berpisah gue ucapkan stay healthy ya. Walaupun kita sudah vaksin, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa di share dan subscribe, dan jangan malu untuk bertanya, apalagi untuk di video ini ya. Sebisa mungkin gue akan bantu jawab. Oke. Road Ride out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.